Halo teman-teman semua, kembali lagi dengan saya Fedi Fernando. Dan pada video kali ini kita akan membahas materi terakhir dari mata kuliah akuntansi lanjutan 1, chapter 1 dan 2 tentang business combination. Pertama-tama, seperti biasa, saya selalu jelasin dulu nih pengertian dari business combination, atau kalau dalam bahasa Indonesia sendiri disebut sebagai kombinasi bisnis. Berdasarkan PSAK nomor 22 tahun 2010, kombinasi bisnis merupakan suatu transaksi atau peristiwa di mana pihak pengakuisisi memperoleh pengendalian atau kontrol atas satu atau lebih bisnis. Nah, alasan atau kenapa proses itu melakukan business combination ada beberapa, teman-teman. Yang pertama ada operating synergy, di mana dengan melaksanakan kombinasi bisnis, si perusahaan itu dapat memperoleh hasil yang lebih besar daripada si perusahaan tersebut tidak melakukan kombinasi bisnis. Yang kedua ada international marketplace. Nah, singkatnya, dengan melakukan kombinasi bisnis, perusahaan itu dapat bersaing lebih efektif di pasar internasional, karena perusahaan itu juga dapat memperluas pangsa pasarnya. Yang ketiga, ada income tax laws, di mana dengan melaksanakan bisnis combination ini akan membantu perusahaan untuk menghindari pembayaran pajak yang lebih daripada si perusahaan itu tidak melakukan kombinasi bisnis. Lalu poin keempat itu ada diversification, di mana dengan melaksanakan bisnis combination ini akan membantu perusahaan yang melakukan kombinasi bisnis tersebut untuk melakukan transfer teknologi dan dapat melakukan alokasi modal yang lebih baik antara perusahaan-perusahaan yang terdapat dalam kombinasi bisnis tersebut. Yang terakhir itu ada divestitures. Nah, divestitures ini adalah kebalikan dari investasi. Di mana kalau misalkan investasi kan kita menanamkan modal ya untuk suatu lini bisnis. Sedangkan kalau divestiture ini ya, dengan melakukan kombinasi bisnis, perusahaan ini dapat menjual sebagian lini perusahaan atau sebagian dari divisi yang dimilikinya. Sehingga nanti si perusahaan bakal mendapatkan sejumlah modal yang dimana modal ini nanti bisa digunakan untuk hal-hal atau kebutuhan perusahaan di masa mendatang. Oke, lanjut. Berikutnya mengenai terminologi dan types of combination. Nah, sebenarnya di dalam bisnis kombinasi ini ada dua hal yang bakal kita bahas, di mana apa yang kita berikan serta apa yang kita dapatkan dari kombinasi bisnis tersebut. Sebenarnya untuk yang kita berikan ya, atau what is given up dari bisnis combination ini ada beberapa hal. Yang pertama ada cash, yang kedua ada debt, yang ketiga ada stock. Atau pilihan terakhir bisa dengan menggunakan beberapa kombinasi yang saya sebutkan sebelumnya. Kemudian, apa yang kita bakal dapatkan dari transaksi business combination ini? Yang pertama adalah net asset of S company. S company ini maksudnya adalah subsidiary company-nya. Nah, net asset dari subsidiary company ini bisa berupa aset atau liabilities yang dimiliki oleh subsidiary company. Sedangkan yang didapatkan yang kedua adalah terkait dengan common stock dari si subsidiary company tersebut. Oke, di dalam chapter 1 dan 2 dalam pembahasan business combination ini sebenarnya kita cuma bahas awal-awalnya aja nih terkait dengan materi business combination. Sebenarnya business combination itu luas banget teman-teman, karena nanti juga bakal mencakup transaksi antara perusahaan induk dengan perusahaan anaknya. Nah, di Advance 1 atau di mata kuliah akuntansi lanjutan 1 ini kita hanya akan menghitung transaksi atau menghitung implied offering price namanya teman-teman. Di mana untuk implied offering price ini ada 5 langkah seperti yang terdapat di slide ini. Nah, nanti di dalam mata kuliah akuntansi lanjutan 2 itu kita bakal banyak membahas transaksi antara perusahaan induk dengan perusahaan anak, nanti bakal bermacam-macam teman-teman seperti itu. Dan selama satu semester kalian bakal membahas semuanya terkait dengan business combination. Oke, balik ke slide-nya. Pada saat kita menghitung implied offering price itu ada 5 step yang bakal kita lakukan. Yang pertama, kita bakal menghitung yang namanya normal earnings, teman-teman. Nah, normal earnings itu sudah saya tandain di slide-nya dan sudah saya kasih tanda panah juga, di mana normal earnings itu kita dapetin dari fair value of net asset ya. Net asset itu maksudnya adalah aset dikurangin dengan liabilities-nya, kemudian dikalikan dengan normal rate of return on net asset.
Lalu yang kedua, kita akan menghitung yang namanya average earnings. Ya, average earnings itu maksudnya adalah jumlah beberapa normal earnings, ya, beberapa normal earnings kemudian kita bagi. Lalu setelah kita dapat average earnings, maka langkah berikutnya adalah kita menghitung excess earnings, di mana excess earnings ini sebenarnya adalah cuma selisih doang nih, ya, selisih doang antara average earnings dengan normal earnings yang terjadi. Oke. Kemudian berikutnya adalah kita akan menghitung present value dari excess earnings, di mana untuk poin 4 ini sebenarnya ada banyak jenisnya, teman-teman. Di mana pada saat kita menghitung PV atau present value dari excess earnings, kita akan mengklasifikasikannya ke dalam dua jenis, ya. Ada yang namanya definite dan ada yang namanya indefinite. Kalau definite itu singkatnya adalah jangka waktu bisnis kombinasinya bisa diketahui, teman-teman. Tahunnya ada, dikasih tahu biasanya di soal. Sedangkan kalau indefinite itu biasanya tahun atau jangka waktu untuk melakukan bisnis kombinasinya nggak dikasih tahu. Nah, di sini saya bahas yang definite dulu atau yang diketahui jumlah tahunnya. Ya, seperti yang saya bilang tadi, tahunnya diketahui. Berarti di soal kalau misalkan dikasih tahu nih jangka waktunya misalkan sekian tahun untuk bisnis kombinasinya, maka teman-teman langsung klasifikasikan ke dalam definite. Di mana kalau definite itu ya ada dua jenis juga nih, di mana ada definite yang dikapitalisasi, di mana kalau yang dikapitalisasi itu hanya diketahui nih berapa tahunnya aja. Dan yang kedua itu ada yang tidak dikapitalisasi, di mana untuk yang tidak dikapitalisasi ini diketahui nih berapa tahun serta return on investment-nya. Kalau misalkan dia dikapitalisasi ya atau hanya diketahui tahun kapitalisasinya saja, maka untuk menghitung excess earning-nya tinggal kita kalikan nih, berarti excess earnings kita kalikan dengan berapa jangka waktu bisnis kombinasinya. Kemudian kalau misalkan dia tidak dikapitalisasi, ya, di mana diketahui tahun dan ROI, maka rumusnya adalah excess earnings kita akan kalikan dengan PVIFA. Nah, kalau PVIFA saya harap teman-teman sudah ngerti karena udah banyak juga ketemu di matkul-matkul sebelum mata kuliah ini. Di mana untuk menghitung PVIFA, ya, PVIFA berarti ada dua unsur. Yang pertama adalah berapa return yang dibutuhkan, di mana return-nya itu adalah ROI, ya, satuannya di sini adalah ROI. Kemudian yang perlu kita ketahui kedua adalah berapa jangka waktunya, atau di dalam rumusnya kita sebut sebagai N. Untuk menghitungnya, di mana kalau PVIFA rumusnya adalah 1 dikurangin dengan 1 dibagi 1 ditambah ROI pangkat N atau tahunnya, kemudian dibagi dengan jumlah R atau ROI-nya. Nah, sedangkan kalau untuk indefinite, ya, atau untuk jangka waktu bisnis kombinasi yang tidak terbatas, maka teman-teman tinggal bagi aja nih excess earnings dibagi dengan ROI, yang pasti ROI-nya itu sudah ada di soal. Kemudian, langkah terakhir adalah kita akan menghitung implied offering price-nya. Oke, mungkin sekian dulu untuk pembahasan teorinya. Kalau misalkan kalian masih belum paham terkait dengan step-step yang sebelumnya saya jelasin, nggak apa-apa. Karena kalau misalkan udah masuk ke pembahasan soalnya, itu bakal mudah. Oke, teman-teman, sekarang kita akan masuk ke pembahasan problemnya. Di sini kita akan membahas mengenai problem 3 dari modul Lab Akuntansi Lanjutan 1. Oke, di sini dia bilang ada Jasco, di mana Jasco ini mempertimbangkan untuk mengakuisisi Beko dengan pertimbangan harga potensial penawaran. Nah, berikut adalah data-data yang diperlukan terkait dengan perhitungan pertimbangan tersebut. Lalu kemudian di sini ada datanya, 1, 2, 3, 4, 5, ada 5 poin. Dan teman-teman diminta untuk melakukan perhitungan terkait dengan normal earnings, excess earnings, PV of excess earnings, dan implied offering price. Oke, di sini kita langsung masuk aja ke pembahasan soalnya. Nah, langkah pertama yang teman-teman perlu lakukan pada saat ingin menghitung implied offering price adalah teman-teman akan menghitung dulu berapa normal earnings-nya. Untuk menghitung normal earnings itu teman-teman perlu tahu dulu nih, ya, tahu dulu berapa book value dan fair value dari suatu aset atau liability yang bersangkutan. Nah, pertama-tama di sini untuk fair value aset itu kita bisa lihat di poin ketiga, di mana diketahui data nilai buku dari Beko adalah sebagai berikut. Nah, untuk current asset, building, dan teman-temannya itu sudah dikasih tahu. Jadi kita tinggal ikutin aja, di mana untuk current assetnya adalah sebesar $5 juta. Kemudian untuk buildingnya adalah sebesar
6 juta dolar, vehicle-nya 4.800.000 dolar, mesinnya adalah 3 juta dolar, land-nya adalah 10 juta dolar, lalu ada paten dan copyright. Patennya 2 juta dan copyright-nya 2.250.000. Oke, kalau misalkan teman-teman pengen tahu total book value dari asetnya, tinggal dijumlahin aja, maka teman-teman dapat tinggal disam aja totalnya sebesar 33.050.000. Oke, nah kemudian setelah kita menghitung berapa book value secara keseluruhan, kita akan coba menghitung berapa fair value dari masing-masing aset yang bersangkutan. Karena nanti nilai total fair value inilah yang bakal kita pakai untuk ke perhitungan normal earnings-nya. Di sini, kalau teman-teman lihat terkait dengan keterangan dari fair value itu kita baca dari poin ke-4, di mana setelah dilakukan penilaian kembali untuk aset-aset seperti copyright, land, mesin, dan current aset itu semuanya tetap. Ya, jadi kalau misalkan dia bilang keterangan fair value-nya itu sama tetap, nah maka teman-teman tinggal ikutin aja nih nilainya. Misalkan kayak tadi copyright, nah copyright berarti nilainya tetap sebesar 2.250.000. Kemudian nilai land, nah nilai landnya tetap, berarti nilainya sama tetap 10 juta. Lalu untuk nilai mesin, ya mesinnya juga tetap sebesar 3 juta. Dan untuk nilai current asetnya tetap sebesar 5 juta dolar. Nah, yang perlu teman-teman pertimbangkan adalah pada saat terjadi kenaikan atau penurunan dari suatu aset. Yang perlu teman-teman pertimbangkan adalah kalau misalkan nih, contohnya kayak nilai wajah building mengalami kenaikan 30% dari book value-nya. Artinya nilai building-nya ini nggak boleh lagi sebesar 6 juta rupiah. Tapi nilai 6 juta ini akan teman-teman kalikan dengan 100 ditambah dengan 30%. Karena di soal ini dia bilang nilai book value-nya, nilai fair value dari building itu mengalami kenaikan sebanyak 30%. Maka 6 juta kita kalikan dengan 100 ditambah dengan 30%, maka dapat hasilnya adalah sebesar 7.800.000. Atau kalau misalkan teman-teman udah paham logikanya, tinggal dikalikan aja nih, berarti 6 juta dikali dengan 130%, hasilnya sama aja. Kemudian untuk vehicle dia bilang nilai wajah vehicle turun 25% daripada nilai bukunya. Nah, berarti kita nggak boleh lagi nih tulis nilai fair value-nya itu sebesar 4.800.000, tapi 4.800.000 ini harus teman-teman kalikan dengan 100 dikurangi dengan 25%. Ya. Kenapa? Karena kalau misalkan suatu nilai wajar itu lebih rendah daripada book value-nya, maka kita akan kurangin nilainya. Ya, makanya kita kalikan dengan 100 dikurangin dengan 25%. Atau kalau misalkan teman-teman udah paham logikanya, tinggal dikalikan aja nih, berarti 4.800.000 dikali dengan 75%. Gitu. Maka dapat nilai wajar dari vehicle adalah sebesar 3.600.000. Lanjut, yang terakhir untuk paten. Di mana nilai wajar paten turun 10% daripada book value-nya. Nah, berarti logikanya sama ya teman-teman ya. Maka nilai patennya kita kalikan dengan 22 juta dikali dengan 100 dikurangi 10%, atau 2 juta langsung dikalikan dengan 90%. Itu sama aja hasilnya, sebesar 1.800.000. Maka teman-teman akan mendapatkan total dari seluruh aset itu adalah sebesar 33.450.000 untuk fair value-nya. Oke. Nilai 33.450.000 ini merupakan nilai fair value keseluruhan dari asetnya, dan ini akan kita pakai untuk perhitungan yang pertama, ya, di mana untuk fair value dari asetnya adalah sebesar 33.450.000. Kemudian untuk fair value liabilities, ya, fair value liabilities kebetulan dikasih tahu nih di soal, di mana di poin 3 dia bilang ya setelah diketahui data-data dari semua asetnya, dia kasih tahu bahwa nilai wajar dari liability-nya itu adalah sebesar 25 juta. Maka kita masukin fair value-nya adalah sebesar 25 juta karena kebetulan sudah dikasih tahu di soal. Ya, kalau misalkan diketahui nilai liability sebesar sekian dan nilai wajarnya nanti, ya kalau misalkan soalnya teksnya seperti itu, maka teman-teman tinggal ikuti nih kayak ketentuannya tadi. Kalau misalkan nilai wajar liabilitas lebih tinggi 20% dari nilai buku, berarti kita kali dengan 120%. Atau nilai wajar liabilitas lebih rendah 20% dari nilai bukunya, berarti dikalikan dengan 80%. Tinggal
ikutin keterangan soalnya aja. Oke, nah setelah kita dapat fair value dari aset dan kita dapat fair value dari liabilities-nya, maka step berikutnya adalah kita akan cari berapa sih net aset. Nah, net aset ini sebenarnya kalau misalkan kita artikan dalam bahasa Indonesia itu pengertiannya adalah aset bersih. Nah, aset bersih ini maksudnya adalah nilai aset yang tidak include liabilities di dalamnya. Ya, karena kalau misalkan teman-teman ingat dulu bersama dasar akuntansi, aset itu adalah liabilities ditambah dengan equity. Nah, ini sebenarnya kita pengen tahu nih ya. Jadi net aset itu bisa juga diartikan sebagai berapa total equity-nya, gitu. Untuk net asetnya kita tinggal kurangin aja, berarti aset dikurangin dengan liability, maka dapat nilainya sebesar 8.450.000. Lanjut. Nah, berikutnya kita akan menghitung berapa normal earnings-nya, di mana normal earnings itu adalah fair value of net asset akan kita kalikan dengan ROA-nya ya, atau return on asset-nya. Return on asset dikasih tahu di poin ke-5 ya, bahwa nilainya adalah sebesar 12%. Berarti kita masukin ROA-nya 12%. Kemudian kita kalikan sehingga kita bakal dapat berapa nilai normal earnings-nya. Oke, setelah dapat normal earnings, maka step berikutnya adalah kita menghitung average earnings. Nah, di average earnings ini saya akan jelasin sedikit pelan karena di sini kita bermain dengan logika. Oke. Nah, kita dikasih tahu bahwa net income ya, net income atau laba setelah pajaknya ya, net income after tax dari Beko adalah sebesar 4.350.000 untuk tahun 2020, 3.768.750 untuk tahun 2021 dan untuk tahun 2022 sebesar 4.500.000. Nah, ini akan teman-teman masukkan di perhitungan net income-nya. Lalu dikasih tahu bahwa tarif tax yang berlaku itu adalah sebesar 25%. Maka teman-teman pengen tahu dulu dong ya, kenapa? Pengen tahu terkait dengan berapa nilai laba sebelum pajaknya. Karena yang dikasih tahu adalah berapa nilai pendapatan setelah adanya tax. Maka teman-teman akan mencari yang namanya pre-tax income. Jadi kita pengen cari nilai yang fullnya nih, yang 100% yang belum dipotong pajak sama sekali. Nah, karena di sininya kita tahunya adalah nilai net income after tax atau laba bersih setelah pajak, maka untuk menghitung pre-tax income-nya adalah tinggal kita bagi aja nih sebenarnya ya. 4.350.000 itu kita kalikan ya. Kita kalikan dengan 100 dibagi dengan 75. Ya, kita kalikan dengan 100 dibagi 75. Atau bisa aja dibagi dengan 25%. Maka teman-teman bakal dapat nilai pre-tax income-nya adalah sebesar 5.800.000. Kemudian untuk yang nilai pre-tax income untuk tahun 2021 berarti lakukan hal yang sama. Ya, di mana untuk perhitungannya adalah 100 dibagi dengan 25 dikali dengan 3.768.750. Sehingga dapat nilainya adalah 5.025.000. Dan terakhir untuk tahun 2022 kita kalikan aja, di mana untuk nilai pre-tax income di tahun 2022 adalah 4.500.000 dikali dengan 100 dibagi dengan 25%. Itu kalau misalkan kita mau cari dari sisi pre-tax income-nya dulu. Sedangkan kalau misalkan teman-teman udah dapat nilai pre-tax income, sebenarnya udah gampang ya. Kita tinggal selisihin nih, sehingga kita bakal dapat nilai tax-nya. Tapi kalau misalkan mau ngitung dari tax-nya dulu kok, bisa ya. Mau ngitung dari tax-nya dulu. Kalau misalkan mau ngitung dari tax-nya dulu, berarti teman-teman tinggal kalikan aja tuh ya, tinggal kalikan aja. 4.350.000 kita kalikan dengan 25 dibagi dengan 75. Ini sebenarnya nggak ada persentase juga nggak masalah ya, nggak ada persentase. Ini hanya dari kunci jawabannya aja. Ya, 4.350.000 dikali 25 dibagi dengan 75. Itu kalau misalkan teman-teman mau dapat nilai tax-nya. Tapi saya lebih prefer dari pre-tax income, karena untuk yang rasio pre-tax income itu lebih gampang ngitungnya. Tinggal dibagi 25% saja. Jadi, kalau mau ngitung dari pre-tax income dulu boleh, mau ngitung dari tax dulu juga boleh, nggak masalah. Kemudian, kita akan lanjut untuk akun-akun yang perlu disesuaikan ya, akun-akun yang perlu disesuaikan. Dan ini dikasih di keterangan poin 2. Di mana di sini ada depreciation building, depreciation vehicle, machine, amortization patent, amortization copyright, pension expense, loss on discontinued operation, extraordinary gain, dan extraordinary loss. Nah, semuanya bakal kita masukin sesuai dengan keterangan di soal. Nah, masalah dia nanti
kepake atau enggak, ya pasti kita tulis dulu karena keterangannya sudah ada di soal ya. Ini makanya dibilang mungkin perlu disesuaikan karena belum tentu nilai yang ada di sini ini nanti bakal kita masukin ke perhitungan untuk average earning-nya. Oke. Nah, pertama-tama untuk depreciation terkait dengan building. Oke. Nah, di sini saya akan ajak teman-teman berpikir logika. Teman-teman, tujuan dari kita menghitung average earning ini adalah kita mau adjust ya, kita mau adjust pre-tax income-nya ini menjadi menjadi sesuai dengan fair value ya, menjadi sesuai dengan fair value-nya. Maksudnya gini, kalau misalkan kalian lihat, tadi kan contohnya kayak modelan building ya. Building kan tadi kan ada kenaikan 30% ya, kalau misalkan tadi kita ngerjain di poin satunya, ada kenaikan 30%. Nah, karena si building ini mengalami kenaikan nilai sebesar 30%, ya. Ini saja berpikir logika ya. Karena building ini mengalami kenaikan 30%, otomatis nilai penyusutannya pun bakal naik 30%, teman-teman, ya. Logikanya seperti itu, ya. Karena kalau nilai atau harga perolehannya naik, maka nilai penyusutannya bakal naik juga, teman-teman. Itu selaras. Nah, sama halnya juga kalau misalkan kayak vehicle contohnya. Nah, vehicle itu mengalami penurunan nilai buku atau penurunan harga wajarnya. Nah, karena mengalami penurunan harga, maka nanti nilai penyusutannya pun bakal turun, teman-teman. Nah, itu selaras antara kenaikan atau penurunan dari suatu aset tetap. Nah, sekarang contohnya kayak building tadi, kita kembali ke soal. Kita kembali ke building. Building, penyusutan per tahunnya itu adalah sebesar 900.000. Ini nilainya udah ada di soal. Nah, kita nggak boleh langsung masukin 900.000 nih di penyesuaian untuk average earning-nya. Tapi kita akan adjust sesuai dengan kenaikan dari si building-nya tadi. Di mana building-nya itu mengalami kenaikan sebesar 30%. Dia naik 30%. Artinya, kalau misalkan nilai building-nya naik ya, nilai building-nya naik, maka nilai penyusutannya pun akan naik, teman-teman, ya. Nah, akibatnya apa? Akibatnya nilai income atau pendapatan kita akan menurun, ya. Efeknya seperti itu. Jadi kalau misalkan building-nya naik, penyusutannya naik, dan income-nya bakal menurun. Jadi semuanya kena imbas, teman-teman. Nah, karena si penyusutan building-nya ini bakal naik juga karena ada kenaikan fair value sebesar 30%, maka income-nya ini bakal kita minusin ya, nilai pre-tax income-nya ini bakal kita minusin. Nah, untuk nilainya gimana? Untuk nilainya kita tinggal kaliin aja 900.000 dikali dengan 30%. Ya, di minus 30% ya, 900.000 dikali dengan minus 30%. Sehingga teman-teman bakal mendapatkan nilai sebesar minus 270.000. Ya, kalau teman-teman bingung kenapa bisa minus 270.000, logikanya seperti yang tadi saya jelasin. Kalau misalkan ada kenaikan, berarti penyusutannya naik. Akibatnya income perusahaan itu akan menurun karena bebannya menjadi lebih gede. Nah, karena penyusutan per tahun itu flat, nilainya semuanya sebesar 900.000, maka nilai 270.000 ini bisa teman-teman drag untuk perhitungan berikutnya. Berarti 900.000 dikali dengan minus 30% dan 900.000 dikali dengan minus 30%. Nah, itu kurang lebih logika untuk ngerjain bagian ini. Sekarang teman-teman beralih ke bagian vehicle. Nah, vehicle tadi mengalami penurunan nilai sebesar 25%. Nah, nilai vehicle itu mengalami penurunan, ya. Maka nilai penyusutannya itu bakal mengalami penurunan juga. Akibatnya, income yang diperoleh perusahaan itu akan meningkat. Jadi efeknya itu saling bertabrakan, teman-teman. Ya, ini kalau misalkan vehicle-nya turun, penyusutannya bakal turun ya, karena bebannya turun, maka income-nya bakal naik. Nah, maka untuk perhitungan si depreciation vehicle ya, maka kita masukin berarti 800.000 dikali dengan 25% ya. Ini rumusnya minus, memang minus. Kenapa? Karena minus ketemu minus itu hasilnya bakal jadi positif. Jadi 800.000 teman-teman kali dengan 25%. Maka teman-teman bakal dapat kenaikan kenaikan sebesar 200.000 karena adanya penurunan nilai vehicle. Karena ini juga penyusutannya per tahun, ini semuanya flat rata, maka 200.000 ini bakal teman-teman bawa ke tahun 2021 dan ke tahun 2022. Yang untuk caranya juga sama, di mana
800.000 dikali dengan 5%. Kemudian untuk mesin. Nah, untuk mesin kebetulan tidak ada adjustment ya tadi untuk mesin tidak ada kenaikan atau penurunan fair value, maka untuk mesin semuanya itu nilainya 0. Ya, semua nilainya itu adalah 0. Makanya keterangan di soal adalah yang mungkin perlu disesuaikan. Jadi teman-teman tetap tulis di kertas atau jawaban ujiannya kalau misalkan nanti kebetulan ngerjain soal business combination, entah itu di adjust atau enggak, pokoknya teman-teman tulis saja 0, 0, 0 gitu. Kemudian untuk amortization patent ya. Untuk amortization patent tadi dia bilang patent itu mengalami penurunan sebesar 10% dari book value-nya. Oke. Nah, nilai patent itu mengalami penurunan ya. Akibatnya amortization-nya ya itu bakal mengalami penurunan juga. Akibatnya income-nya akan meningkat ya. Kenapa? Karena beban amortisasinya itu mengalami penurunan sehingga income-nya pun juga bakal meningkat. Maka untuk perhitungannya adalah amortisasi patent per tahun adalah sebesar 40.000 ya, 40.000 dolar. Berarti 40.000 teman-teman bakal kalikan dengan 10% ya. 40.000 teman-teman bakal kalikan dengan 10%. Ini di rumus Excel-nya minus, kenapa? Karena di sini minus juga. Jadi minus ketemu minus itu hasilnya positif. Jadi 40.000 dikali 10%. Karena penyusutan paten ini per tahun sebesar 400.000, maka ini bisa kita bawa untuk perhitungan di tahun-tahun berikutnya. Perhitungannya sama persis. Lanjut untuk amortization copyright. Untuk amortization copyright, ya, copyright itu tidak mengalami perubahan, maka 0, semuanya 0, flat, tidak ada no case, tidak ada kasus, jadi kita nggak perlu adjust untuk pre-tax income-nya. Kemudian pension expense, sebenarnya pension expense ini cuma buat ngecoh kalian aja ya. Pension expense gak kepake ya karena pension expense itu nggak ada perubahan ya, nggak ada kayak pemberitahuan di soal pension expense mengalami apa gitu, nggak ada. Nah, maka kita nggak perlu adjust apa-apa. Lanjut untuk loss on discontinued operation terkhusus tahun 2020. Oke, nah tujuan dari perhitungan average earning ini sebenarnya adalah kita akan mengeluarkan sesuatu hal yang luar biasa teman-teman, sesuatu hal yang memang tidak rutin terjadi ya, yang tidak rutin terjadi. Contoh peristiwa yang tidak rutin terjadi itu contohnya kayak 3 poin terakhir ini. Misalnya kayak loss on discontinued operation, kemudian ada extraordinary gain sama ada extraordinary loss. Kenapa? Karena peristiwa-peristiwa kayak loss on discontinued dan kawan-kawannya ini sifatnya itu nggak rutin teman-teman, nggak sering terjadi ya. Setahun itu ya paling cuman kayak loss on discontinued itu terjadinya di tahun tertentu aja. Nggak mungkin setiap tahun si perusahaan itu tutup lini bisnisnya teman-teman, itu bangkrut teman-teman namanya kalau ada tutup satu persatu. Nah ini kasus yang luar biasa atau tidak rutin terjadi. Makanya untuk kasus-kasus seperti ini kita bakal keluarkan dari perhitungan average earning ya. Nah sekarang loss on discontinued tahun 2020 ya. Kita kan di sini kita mau mengeluarkan si loss ya. Saya ajak berpikir ya. Ini kan tadi tujuan kita adalah mengeluarkan peristiwa-peristiwa yang tidak rutin terjadi. Nah, loss sifatnya adalah pada saat kita membuat income statement si loss on discontinued ini, nah dia bakal mengurangi ya, dia bakal mengurangi income kita. Nah, maka pada saat kita mau adjust ya, maka loss on discontinued ini akan kita buang, akan kita hapus. Nah, pada saat kita menghapus loss on discontinued, maka efeknya adalah income itu bakal meningkat. Income itu bakal meningkat ya. Maka nanti kalau misalkan teman-teman ketemu kata-kata extraordinary gain atau extraordinary loss, itu logikanya sama teman-teman. Teman-teman pengen mengeluarkan yang namanya loss. Maka kalau misalkan loss-nya kita keluarin, income kita akan meningkat. Makanya di sini kita kasih nilai plus 124.000. Gitu. Nah, tahun 2021 sama tahun 2022-nya tidak ada masalah. Kemudian extraordinary loss tahun 2021. Logikanya juga sama teman-teman ya. Nah, kita mau mengeluarkan nih extraordinary loss yang terjadi tahun 2021 sebesar 212.000. Nah, kalau misalkan nilainya ini kita hapus atau kita buang, maka income-nya bakal meningkat. Maka nilainya adalah positif 212.000. Jadi logikanya sama teman-teman. Loss dengan loss dan gain dengan gain.
Kemudian ada extraordinary gain. Nah, extraordinary gain adalah kebalikannya. Ini untuk khusus tahun 2022. Di mana kalau Kalau extraordinary gain itu kita hapus, ya, maka nilai income kita itu bakal menurun, teman-teman. Ya, nilai income kita itu bakal menurun. Makanya di tahun 2022 kita akan kasih nilai minus 245.000. Nah, udah selesai nih untuk poin-poin terkait dengan apa aja sih yang perlu di-adjust terkait dengan pre-tax income-nya. Maka kita tinggal masukin aja, ya. Untuk adjusted earnings-nya adalah jumlah dari pre-tax income sampai ke bawah. Ya, dari pre-tax income sampai ke bawah. Dari pre-tax income sampai ke bawah. Lalu, setelah dapat nilai adjusted earning-nya, teman-teman tinggal cari average earning-nya. Karena soal kita adalah 3 tahun, 2020, 2021, dan 2022, ya udah, berarti kita tambahin semuanya, ya, kita tambahin semuanya adjusted earning tahun 2020, 2021, 2022, kemudian kita bagi 3. Atau kalau misalkan di Excel kita pakai rumus average saja, selesai. Maka dapat nilai average earning-nya adalah sebesar 5.572.667. Oke, nah lanjut. Berikutnya kita akan lanjut ke step 3. Ya. Ke step 3. Step 3 itu kalau teman-teman ingat tadi di teorinya, kita bakal selisihin antara normal dengan average earning. Ya. Kita masukin average earning-nya adalah sebesar 5.572.667 dan normal earnings-nya adalah sebesar 1.014.000. Maka teman-teman dapat excess earnings-nya adalah sebesar 4.558.667. Ya, tinggal kita selisihin. Terus kita bakal cari yang namanya PV of excess earnings. Ini step keempat. Yang ini step keempatnya kalau teman-teman ingat. Oke. Nah, untuk PV of excess earning, tadi teman-teman di teori saya bahas dua jenis ya. Ada yang definite sama yang indefinite. Di soal, teman-teman harus lihat dulu nih, ya. Nah, itu kita lihat dari poin terakhir. Kita mau memutuskan ini definite atau indefinite. Teman-teman lihat dari poin-poin yang ada di soal. Di mana di poin terakhir atau di poin 5, dia bilang, diperkirakan excess earnings akan bertahan selama 3 tahun dengan rate of return sebesar 15%. Rate of return ini maksudnya sama juga dengan ROI ya teman-teman, atau return on investment, sama aja. Ya, jadi rate of return itu sama aja dengan ROI. Oke, nah sekarang dikasih tahu dua hal ya. Yang pertama, jumlah tahunnya ya. Yang pertama adalah terkait dengan jumlah tahunnya. Jadi jumlah tahunnya dikasih tahu, sama nilai ROI-nya itu juga dikasih tahu teman-teman, atau nilai rate of return-nya juga dikasih tahu. Maka ini tergolong ke dalam definite ya, tergolong ke dalam definite, dan rumusnya adalah excess earnings itu kita akan kalikan dengan PVIFA. Makanya di sini sudah saya lampirkan ya, kalau teman-teman lihat dari tadi, ini sudah saya lampirkan rumus untuk PVIFA-nya. Maka kita masukin untuk jumlah tahunnya adalah sebanyak 3 tahun. Ya, ini harusnya number ya, 3 tahun. Dan untuk ROI-nya adalah sebesar 15%. Nah, kita akan coba hitung nilai PVIFA-nya. Di mana kita masukin ya 1 dikurangin dengan 1 ya dibagi dengan 1 ditambah dengan 15%, ya B30 kali 15%. Kemudian ditutup kurung pangkat 3 karena jumlah tahunnya itu adalah 3. Kemudian dibagi dengan berapa ROI-nya, yaitu sebesar 15%. Ya, jadi 1 dikurang 1 dibagi 1 ditambah dengan 15%, dipangkatkan dengan 3, kemudian dibagi lagi dengan 15%. Ya, maka teman-teman akan dapat nilai PVIFA-nya itu sebesar 2,28322517 dan seterusnya ya, karena dia koma. Lalu setelah dapat nilai PVIFA-nya tinggal dikaliin aja nih ya, berarti kita kalikan 4.558.667 kita kali dengan 2,28322517. Maka dapat nilai PV of excess earnings-nya adalah sebesar 10.408.462. Oke, nah terakhir setelah dapat nilai PV-nya tinggal kita hitung aja nih implied offering price-nya. Nah, kita masukin berapa nilai net asetnya, di mana nilai net asetnya adalah sebesar 8.450.000. Kita ambil dari step yang awal banget tadi, ya kita kurangin antara fair value aset dengan fair value liabilities-nya, dapat. Kemudian
Untuk nilai PV-nya kita ambil dari yang di step sebelumnya, yaitu di step 4 sebesar 10.408.462. Lalu kita tinggal jumlahin sehingga dapat nilai implied offering price-nya adalah sebesar 18.858.462. Oke, itu sekian untuk pembahasan problem 3 terkait dengan business combination. Cukup gampang ya teman-teman ya. Ini materi yang paling gampang di advance 1, tapi nanti di advance 2 kalian bakal satu semester tuh bakal bahas terkait dengan konsolidasi semua. Jadi bakal bahas semuanya terkait dengan business combination. Nah, business combination itu nggak hanya kayak modelan gini teman-teman ngitungnya, dia bakal banyak jenisnya tadi. Ada transaksi kayak misalkan kita jual PPE pada saat tanggal akuisisi dan segala macam, itu bakal banyak jenisnya. Oke, sekian dulu untuk pembahasan mengenai business combination yang merupakan chapter terakhir dari mata kuliah Lab Akuntansi Lanjutan 1. Apabila selama saya menyampaikan materi dari awal pembahasan materi akuntansi lanjutan 1 ada hal yang kurang berkenan, atau misalkan ada kata-kata yang berlepotan dan segala macam, saya minta maaf. Kita bakal ketemu lagi di video selanjutnya. Sekian dan bye-bye.